Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salata abdin qallat hilatuhu wa rasulullah wasilatuhu anta laha ya ilahana wa likulli karbin azim fafarrij ma nahnu fihi bisirri bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala dengan melimpahkan segala nikmat kepada kita. Patutlah kita mengatakan setiap dari keadaan kita dengan mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat teriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melantunkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, ketemu lagi dalam satu acara yang luar biasa, bicara terhadap apa yang menjadi kandungan-kandungan di dalam kehidupan Nabi yang disebut dengan mutiara hadis. Hanya ada di TVRI Kalimantan Selatan. Kajian kita hari ini adalah bicara terhadap sosok baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau bergaul dengan anak-anak. Jadi cara Nabi bergaul dengan sosok anak-anak. Hadis yang kita kaji tidak panjang, tapi bermakna di dalam kehidupan ini. Hadisnya dari An Abi Habsin Umar ibni Abi Salamata Abdullah bin Abdul Asad Rabibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan dari seorang anak Rabib. Rabib dalam bahasa Arab berarti anak tiri Nabi Muhammad. Karena Umar bin Abi Salamah adalah anak dari Ummul Mukminin Ummus Salamah, sehingga dikatakanlah bahwa Umar bin Abi Salamah merupakan Rabib, anak tirinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bacakan hadisnya, yang mudah-mudahan dengan kita kaji hadis hari ini kita dapatkan mutiara dalam kehidupan kita, sebuah petunjuk untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan dan memberikan kita solusi di dalam hidup. Dan mungkin banyak dari catatan-catatan Nabi dalam hadis-hadis Nabi ini membuat kita terarah hidup menuju kehidupan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis berbunyi, An Abi Habsin Umar bin Abi Salamata Abdullah bin Abdul Asad Rabibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Abi Habs Umar bin Abi Salamah, kuntu gulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi wa kanat yadayya tatisu fi sahfatin. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya gulam samillaha, wa fi riwayatin samillahi ta'ala, wa kul biyaminika wa kul mimma yalika. Fama zalat tilka ti'mati ba'du. Muttafaqun alaih, rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini bermakna dalam riwayat secara makna adalah hadis diriwayatkan dari Umar bin Abi Salamah. Dia berkata, waktu aku masih kecil dan berada di bawah asuhan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maknanya beliau hidup di dalam naungan atau di dalam
satu bagian dari kehidupan Nabi di dalam rumah, karena ibu beliau adalah istri Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, waktu aku masih kecil dan berada di dalam asuhan Rasulullah, tanganku berseleweran di nampan saat makan. Jadi Umar bin Abi Salamah ketika makan dia tidak tenang. Dia makan, mengambil kesana kemari di nampan tempat makanan tersebut. Lalu Rasulullah bersabda kepadaku, wahai anak, yakni mengatakan kepadaku, wahai anak, dengan bahasa yang lembut, bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah makanan yang dekat denganmu. Lalu seperti itulah gaya makanku setelah itu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Baik, kita akan kaji hadis ini satu persatu dari kajian sanadnya, isinya, sampai substansi hadis tersebut, kemana kita harus menggunakannya. Hadis ini kita beri judul adalah cara Nabi bergaul dengan anak-anak. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bukhari memasukkan hadis ini di dalam sebuah bab namanya Babut Tasmiyati 'ala ta'am wal akli bil yamin. Bab pada menyatakan tentang membaca bismillah ketika makan dan makan dengan tangan kanan. Itu dalam riwayat Bukhari. Dalam riwayat Muslim, Babu adabit ta'am wasyarab wa ahkamiha. Bab pada menyatakan etika makan dan minum serta hukum-hukum yang terkait dengan keduanya. Jadi hadis ini secara redaksional, kemudian secara sanad atau secara perawi yang membawa hadis ini, antara Bukhari dan Muslim sama-sama mendapatkan atau bermuara kepada satu orang, yaitu Abdullah atau yang disebut dengan Abi Hafs Umar bin Abi Salamah. Sehingga hadis ini ditulislah muttafaqun alaih, atau hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dan dikuatkan oleh imam-imam sebelumnya, dikuatkan oleh Ahmad bin Hanbal dan sebelumnya, dikuatkan oleh Yahya bin Mu'in dan sebelumnya, sehingga hadis ini secara redaksional perawi sama bermuara kepada Abi Hafs Umar bin Abi Salamah. Baik, secara riwayat kita akan mengenal sosok kenapa hadis ini kita beri judul dengan cara Nabi bergaul dengan anak-anak. Mari kita buka sedikit demi sedikit sosok Abi Hafs Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah atau yang disebut dengan anaknya Ummu Salamah. Dia tentunya anak dari Abu Salamah. Abu Salamah bernama Abdul Asad bin Hilal bin Abdullah bin Umar bin Makhzum al-Qurashi. Dia dari golongan Bani Makhzum. Anaknya Umar bin Abi Salamah ini digelar dengan Abi Hafs. Dalam riwayat bicara terhadap hukum qiraat, bacaan-bacaan Al-Quran lebih banyak bermuara kepada Umar bin Abi Salamah. Karena dia mulai kecil dididik oleh Nabi dengan bahasa-bahasa yang indah, qiraat-qiraat yang bagus, sehingga pasca Rasulullah meninggal dunia, dia menjadi imam di beberapa tempat. Sehingga masyhurlah riwayat-riwayat dari Abi Hafs namanya. Riwayat Abi Hafs. Wulida bil Habsyah. Umar bin Abi Salamah ini lahir di sebuah wilayah namanya Habasyah. Habasyah itu kalau negara sekarang disebut dengan Ethiopia. Jadi Umar bin Abi Salamah lahir di Habasyah. Apa gerangan yang menyebabkan dia lahir di Habasyah? Nah, di dalam riwayat bahwasanya Umar bin Abi Salamah ini lahir karena disebabkan di masa itu dia mendapatkan sebuah kesempatan untuk hijrah. Jadi pasca Nabi mengaku sebagai seorang Rasul utusan Allah, lalu berdakwah tahapan demi tahapan, mendapat tekanan dari orang-orang Quraisy, lalu Nabi meminta pengikut-pengikutnya untuk berpindah ke sebuah wilayah namanya Ethiopia. Ibu dan bapaknya berpindah ke sana dan akhirnya lahirlah Umar sebagai anak dari Ummu Salamah. Lalu bagaimana lanjutan hadis ini berdasarkan riwayat Umar bin Abi Salamah, kita akan ikuti dengan seksama penjelasan-penjelasan para ulama setelah yang satu ini.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, para pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, kajian kita kaitan dengan anak-anak, bahwa Umar bin Abi Salamah dia lahir di Habasyah, sebuah wilayah kekuasaan Raja Najasyi pada masa itu. Dia lahir 2 tahun sebelum hijrah, maknanya tahun 11 kenabian dia lahir di sebuah wilayah namanya Habasyah. Dan wa kana nabi ammuhu minar radha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pada intinya sosok sebagai pamannya. Kenapa? Karena Abu Salamah dengan Nabi sama-sama disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Jadi sama-sama saudara sesusu. Sehingga ketika Umar lahir, dia menyebut Nabi adalah sebagai paman sekaligus. Kenapa? Karena bapaknya Abu Salamah ini dengan Nabi sebagai saudara sesusu. Nah, Umar bin Abi Salamah ini, dia asghar sinnan min akhihi. Dia punya kakak bernama Salamah bin Abi Salamah. Jedanya kurang lebih 1 tahun. Nah, ketika Umar bin Abi Salamah dia mendapatkan, manakala Abu Salamah meninggal dunia, bapaknya meninggal dunia pasca kedatangan ke Madinatul Rasul, sehingga ibunya tidak ada yang mengayomi, tidak ada orang yang mampu mengayomi Salamah, Umar dan saudara-saudaranya yang lain, sehingga di masa itu Abbas bin Abdul Muttalib selaku paman Nabi menyarankan agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersunting ibunya Umar bin Abi Salamah, yang pada masa itu alot cerita bahwa Nabi mengusulkan Abu Bakar untuk mengayomi Ummu Salamah, tetapi Ummu Salamah tidak mau karena dia mengatakan, aku ingin bersama Abu Salamah karena dia terlalu baik untukku di dalam sorga. Sehingga dia menginginkan, aku pernah mendengar engkau ya Rasulullah mengatakan bahwa seorang istri akan bersama suami terakhirnya di dalam sorga, sehingga aku tidak ingin berpisah dengan Abu Salamah. Di masa itulah Ummu Salamah menolak pinangan dari Abu Bakar As-Siddiq. Nabi memerintahkan kepada sahabat yang lain, namun Ummu Salamah tetap bersikukuh dengan kondisinya. Padahal tujuan Nabi adalah bagaimana Ummu Salamah mendapatkan pengayoman untuk anak-anaknya dan yang lainnya. Akhirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang melamar, kemudian Ummu Salamah pun menerima lamaran Nabi. Selama itu ketika Nabi mempersunting Ummu Salamah, sehingga Umar bin Abi Salamah dia hidup bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam rumah, sehingga orang-orang yang didapatkan faidah atau nasihat-nasihat yang banyak didengar oleh Umar bin Abi Salamah adalah 2. Pertama, Ummu Salamah selaku ibunya, yang kedua adalah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu dia banyak meriwayatkan hadis. Kurang lebih ada 220 hadis yang dia riwayatkan di dalam kalangan ahli sejarah yang menulis di dalam Syiar A'lamun Nubala, sejarah sahabat-sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Dan hadis-hadis tersebut lalu diambil oleh Sa'id bin Musayyab, Urwah bin Zubair, Wahab bin Kaisan, wa Qudamah bin Ibrahim dan sebagainya. Inilah sosok Umar bin Abi Salamah. Apa ceritanya sebenarnya dengan Umar bin Abi Salamah? Nah, inilah yang dimaksud dengan hadis tersebut. Diceritakan bahwa kata Umar, karena aku di dalam didikan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, lembutlah Nabi di dalam bergaul kepadaku. Karena itu hadis ini diucapkan dengan bahasa Rabi bi Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukhari menulis dengan bahasa dari Umar bin Abi Salamah, dari anak tirinya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan, Umar mengatakan, kuntu gulaman. Pada masa itu aku dalam kondisi kecil. Kata Umar bin Abi Salamah, fi hijri Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalam naungan didikan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu Nabi mendidik tidak 1-2 anak di dalam rumahnya. Ada Abdullah bin Mas'ud selaku orang yang membawa sendal Nabi. Ada Anas bin Malik. Ada
termasuk Umar bin Abi Salamah, ada Abdullah bin Umar bin Khattab. Ini adalah orang-orang yang di samping Nabi. Lalu pada masa itu kata Umar bin Abi Salamah, dia katakan, aku pada masa itu anak kecil yang tidak tahu hukum etika. Lalu Nabi mengajarkan kepadaku, wa kanat yadayya ay wa kanat yadi, tanganku ini ketika aku makan kesana kemari, entah aku mengambil makanan di samping kananku atau di samping kiriku atau yang jauh. Jadi satu nampan, karena Nabi makan pada masa itu dengan makanan-makanan yang disajikan dengan banyak agar semua orang bisa menikmati makanan tersebut, sehingga tanganku ini karena aku anak kecil, ku ambil makanan ini di kanan, ku ambil makanan ini di kiri, aku tidak beretika. Tapi bagaimana Nabi bergaul secara enaknya kepadaku pada masa itu. Lalu Nabi memberikan nasihat kepadaku. Dia katakan, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li. Lalu Nabi mengatakan kepadaku, ya gulam. Ya gulam dalam bahasa Arab adalah bahasa yang indah. Kenapa? Bahasa yang biasanya disajikan dengan bahasa-bahasa menunjukkan kelembutan kepada anak-anak. Nabi tidak memanggilnya ya walad atau ya syabab, tapi dia menggunakan dengan bahasa yang paling indah, yaitu ya gulam, wahai anak kecil, kata Rasulullah SAW. Apa nasihat Nabi kepada Umar bin Abi Salamah ketika dia melihat bahwa Umar bin Abi Salamah mengambil makanan ke sana kemari? Lihat gaulnya Nabi Muhammad SAW kepada anak kecil. Kita akan lanjutkan hadis ini setelah yang satu ini. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa TPRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada. Lalu Nabi mengatakan kepada Umar bin Abi Salamah dengan ucapan ya gulam, anak kecil, wahai anak, dengan senyuman yang biasa disodorkan oleh Nabi kepada anak-anak kecil. Dia tidak memarahinya, tidak menggunakan dengan bahasa kasar, anak, jangan kau ambil itu, anak. Dengan bahasa yang lembut Nabi mengatakan kepada Umar bin Abi Salamah. Lalu kata Nabi, samillahi ta'ala, sebagaimana nasihat yang kita kaji dulu hadis-hadis, bagaimana Masyitah, seorang tukang sisir yang mensisir anaknya Fir'aun, ketika jatuh sisir itu dia katakan bismillah, bismillah. Nabi mengajarkan sebagaimana syariat yang ditanamkan oleh nabi-nabi terdahulu. Lalu Nabi mengatakan samillah, anak kecil, sebutlah nama Allah, bismillah. Sehingga para ulama mengatakan dengan hadis yang sangat umum ini, makanan yang kita santap atau yang tersaji di hadapan kita, sunnah hukumnya menggunakan asma-asma Allah, baik dengan menggunakan Allahumma barik lana atau menggunakan bismillahirrahmanirrahim. Kalau dalam bahasa Arab kata samillah adalah mengungkap kata yang paling pendek, yaitu dengan mengucapkan bismillah. Sehingga kalau mau makan, kalau kita terburu-buru bisa saja mengucapkan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Nabi mengajarkan kepada Umar bin Abi Salamah, Umar, sebutlah nama Allah. Bagaimana Nabi bergaul dengan anak ini? Wakul biyaminik, makan dengan tangan. Ini hebatnya Islam. Kita punya aturan ketika makan, bukan agama-agama atau peraturan-peraturan yang makan tidak ada aturannya. Ada orang yang makan sembarangan, tangan kiri dan sebagainya. Kita disyariatkan untuk memakan makanan dengan tangan kanan. Wakul biyaminika, makanlah dengan tangan kananmu wahai Umar. Wakul mimma yalika, dalam bahasa Arab yalika itu bisa diterjemahkan ayyataqarrab minka, makanlah yang layak bagi engkau, yang dekat dengan engkau. Jangan kau jangkau makanan yang lebih jauh dari tempat engkau. Makan yang ada di sekitarmu. Kalaupun makanan itu jauh di hadapan engkau, maka jangan engkau meminta bagaikan orang yang kelaparan. Sehingga Nabi memberikan aturan
memberikan penanaman terhadap etika adab untuk makan itu, wa kul mimma yalika, dengan bahasa yang indah ini, dengan bahasa indah ini, sehingga para ulama mengatakan wa kul mimma yalika adalah makanlah yang ada di sekitar kita, semampu kita untuk menjangkaunya. Kalau itu ada di samping tangan kanan kita, ambillah, atau di samping kiri kita, ambillah dengan yang paling dekat dengan kita. Maka kata Umar bin Abi Salamah mengatakan, ketika Rasul memberikan nasihat ini, bagaimana beliau bergaul kepadaku, dengan mudahnya aku bisa menerap atau menerapkan apa yang ditanamkan baginda kepadaku, sehingga aku mengatakan pamazallat tilka ta'amati ba'du, tidak pernah aku makan kecuali dengan apa yang dibahasakan Nabi. Ku rekam apa yang disampaikan Nabi di otakku, ku pakai di dalam perbuatanku, sehingga ketika aku makan senantiasa aku ingat kepada baginda Rasul selaku ayah tiriku, tapi beliau luar biasa bergaul denganku. Beliau memberikan nasihat kepadaku, mendidik denganku bagaimana cara makan, cara bergaul denganku, itu yang membuatku ingat terus bagaimana aku makan. Nah, para ulama mengatakan, pertama, satu, afadul hadis ini memberikan nasihat kepada kita, wujubu tarbiyatil aulad wa ala adabil islamiyah wal akhlaqil fadilah. Di dalam bergaul kepada anak-anak, Nabi mengajarkan kepada kita agar wajibnya menanamkan pendidikan kepada anak selagi dini. Terlebih khusus adalah kaitannya dengan adab-adab keislaman dan adab-adab yang mengandung kemuliaan agar terbiasa membentuk karakter mereka. Nah, sehingga kata Imam Al-Ghazali, di antara perintah untuk ketika mengkaji awaluddin ma'rifatullah, atau dalam bahasa hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi pernah mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Lalu para ulama berselisih pendapat, apa ilmu yang diwajibkan pertama ketika kita kaji? Kajiannya di dalam Ihya Ulumuddin tidak kurang dari 50 halaman untuk mengkaji apa ilmu yang wajib pertama kita kaji. Sehingga kata para ulama, termasuk Al-Imam Al-Ghazali yang lahir tahun 450 Hijriah, meninggal tahun 505, beliau mengatakan, kata beliau, di antara kewajiban seorang orang tua ketika bicara terhadap anaknya, maka dia wajib menanamkan selagi dini pendidikan yang bernuansa kepada hukum etika. Betul, ketika kita bicara terhadap perintah salat diperintahkan oleh Allah, muru auladakum bis salat, perintahkan anakmu itu untuk mengerjakan salat bisab'is sinin, ketika umurnya 7 tahun, padribuhum, pukul mereka ketika mencapai umur 10 tahun. Tapi tidak segitunya ketika kita mencapai, anak itu mencapai 7 tahun langsung dipukul atau langsung diperintahkan salat. Tidak, ada tahapan-tahapan untuk menanamkan. Ada waktu untuk mempelajarkan kepadanya ilmu istinja, ada waktu untuk mempelajarkan kepadanya mengenal Tuhan atau ketauhidan. Sehingga kata Imam Al-Ghazali, ilmu yang paling tepat untuk menanamkan anak kecil adalah menanamkan biografi Nabi Muhammad SAW selagi dini. Waktu dia sudah mulai bisa berbicara, kenalkan sosok nabimu, tanamkan perbuatanmu agar dia mencontohnya. Bagaimana engkau makan, bagaimana engkau berbicara, bagaimana engkau berdialog dengannya, bagaimana engkau bergaul dengannya, bagaimana cara engkau tidur, bagaimana cara engkau memperlakukan istrimu, bagaimana engkau memperlakukan suamimu, bagaimana cara engkau memberikan makan kepadanya. Itu dicontoh dan direkam oleh mereka karena kaitannya adalah dengan adab. Sehingga hadis ini menanamkan kepada kita bagaimana Nabi memberikan gaulan kepada anak kecil. Tata cara Nabi bergaul ternyata mengandung sebuah nasihat, yaitu penanaman pendidikan akhlak kepada anak-anak tersebut. Wajar kalau Nabi mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, aku diutus tidak lain dan tidak bukan menyempurnakan kondisi akhlak manusia. Rupanya berbanding ketika Nabi diutus, satu sisi akhlak atau perilaku karakteristik jahili tersebar luas.
Orang ada makan dengan tangan kiri dan tak beradab. Bahkan ada makan yang tidak berbagi kepada sesama. Nabi muncul dengan sosok yang memberikan santunan memberikan panutan kepada seluruh orang yang melihatnya. Termasuk mereka yang berada di dalam rumah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Umar bin Abi Salamah. Beruntung Umar bin Abi Salamah. Karena itu satu bagian kata Imam Nawawi di dalam hadis ini, wajibnya ketika engkau bergaul kepada anak kecil, penanaman terhadap akhlak kepada mereka. Hadis ini menanamkan terhadap tata cara kita bergaul kepada anak-anak. Kedua, para ulama mengatakan, wa ayyakula biyadihil yumna alla ya'khudha ta'am min jihatin ma ya'kula ma'ahu. Dalam bahasa hadis ini menggambarkan etika makan dengan tangan kanan, mengucap bismillah dan makan yang dekat. Ini adalah adab makanan. Yang ketiga, hadis ini memberikan gambaran kepada kita bagaimana sahabat-sahabat itu ingin mencontoh baginda Rasul secara utuh, zahiran wa batinan. Semoga satu hadis ini membawa satu kenikmatan dalam hidup agar kita bisa mencontoh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.